Selamat pagi The Kos, senang sekali bisa bertemu dengan saudara hari ini. Hari ini terutama saya mau menyampaikan rasa sayang saya untuk Pastor Juliam dan Pastor Rizka. You are in his heart and you are carried in his thoughts. Kesembuhan akan mengalir untuk you both dan juga seluruh keluarga besar kalian. Tuhan mengasihi dan Tuhan akan menyembuhkan. Amen. Oke, hari ini saya memberikan judul khotbah saya hari ini. I'd be happy if I were more something. Pasti kita pernah ya kayak kita berandai-andai. If I were more rich, I bisa beli ini, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa naik pesawat jet mungkin, atau if I were more fluent in speaking English, mungkin saya bisa dapat pekerjaan yang seperti ini. If I were brought up in a different kind of family, mungkin saya punya masa depan yang berbeda gitu. And hari ini kita mau belajar suatu cerita, yaitu dari kitab Yosua. Buat saya, Yosua adalah kitab yang cukup challenging saudara-saudara untuk dibicarakan. Karena ayat yang paling terkenal dari kitab Yosua adalah be strong and courageous. Saya gak pernah melihat diri saya seperti itu, saudara-saudara. Saya gak pernah menganggap bahwa diri saya itu courageous gitu. Karena seringkali saya menemukan bahwa saya lemah gitu. Jadi saya bilang sama Pastor Indra, yang jangan yang ini kayaknya gitu, kayaknya gak usah ngomong yang ini gitu kan. Karena buat saya bilang sama dia, saya masih jauh banget untuk ngomongin seperti itu. Tapi dia bilang sama saya, saudara, dia bilang kalau semua dari kita harus jadi expert di dalam suatu hal untuk kita membicarakan sesuatu, kita gak akan pernah bisa jadi berkat buat seseorang. Karena kita juga masih dalam perjalanan belajar hal-hal itu. Jadi saya mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada hari ini untuk belajar bersama dengan saya. Bukan karena saya udah bisa, tapi saya tahu ini adalah kebenaran dan saudara punya pengharapan waktu saudara membaca kitab ini. Oke. Kita berdoa dulu mungkin supaya saya tenang. Oke, thank you Jesus. Karena hari ini Engkau ada dan Engkau yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Bukan Kristi yang akan membantu para jemaat hari ini yang hadir Tuhan untuk mengerti Engkau. Tapi Engkau Tuhan yang terlebih rindu Tuhan, yang akan membukakan isi hatimu, yang akan memberikan kami Tuhan pengharapan agar kami bisa hidup dengan baik dan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, in Jesus name I pray, amen. Thank you God. Apakah saudara punya teman mungkin atau sahabat atau kerabat di mana kalau saudara ada masalah nih ya, terus saudara lihat ada dia, tenang gitu rasanya kayak, oke gak apa-apa, soalnya dia hadir. Kayaknya dia bisa menyelesaikan masalah ini. Saya punya mama yang luar biasa, saudara-saudara. Mama saya itu orang yang sangat sigap kalau dimintain bantuan gitu. Jadi dulu waktu saya SMP, saya suka tanya tuh dari lantai 2, saya suka teriak gitu, "Mah, buku geografi saya di mana?" Orang yang sekolah saya gitu ya, tapi I ask her those kind of thoughts gitu, those kind of things. Terus dia bisa teriak gitu, tadi kan kamu ada geografi hari ini, harusnya di tas biru kamu gitu. Jadi kayak, terus ya saya menemukan ternyata ada saudara-saudara di situ. Jadi saya merasa tenang kalau ada dia, karena apapun pertanyaan saya, apapun kebutuhan saya, rasanya dia tahu gitu bagaimana menolong saya. Suatu hari saya menemani, ini cerita dikit gak apa-apa ya. Jadi suatu hari saya menemani dia pergi ke supermarket. Terus dia beli nih, ada panci-panci, dia beli. Terus tapi dia beli 2 set, padahal 1 set itu ada 5 pancinya. Terus saya kayak bilang sama mama, "Mah, kenapa beli 2 set gitu?" "Gak apa-apa, ini nanti buat kamu kalau kamu nikah." Saudara-saudara, saya itu masih SMP, punya pacar juga belum gitu. Tapi dia udah berpikir sangat jauh ke depan. Jadi saya bisa tenang di dekat dia. Mungkin itu yang saya ceritakan hal-hal yang kecil. Tapi saya juga punya seorang paman yang kalau keluarga besar saya sedang mengalami masalah,
Mereka datang sama paman saya. Bukan cuman karena stabilitas ekonomi sebenarnya. Tapi kayaknya kalau duduk sama dia, kayak ada hikmat gitu. Kayak dia bisa kasih tahu, oh harus begini, harus begini. I have someone to go to yang saya yakin pasti dia ada di pihak saya, apapun latar belakang, bagaimana saya end up with that trouble. Saya mungkin itu kesalahan saya gitu, tapi dia selalu bisa menolong saya. Apakah saudara punya seorang yang seperti itu? Moses was the man. He's the go-to person gitu ya. Saya bicara tentang Musa ini, dia seorang tokoh yang luar biasa saudara-saudara. Dan saya mau mengajak saudara-saudara untuk jalan-jalan hari ini. Seneng kan kalau dibilang jalan-jalan? Anjingnya cuy kalau dibilang jalan-jalan langsung gitu. Saya juga saudara kalau dibilang jalan-jalan, walaupun sekarang lagi pandemi gak bisa jalan-jalan. Tapi I invite you guys to come with me. Let's go to Egypt. Bayangkan bahwa saudara-saudara ada di tanah Mesir saat itu. Dan Musa datang dan masuk di dalam skenario bangsa Israel seperti ini. Israel saat itu ada di bawah kepemimpinan Firaun, saudara-saudara, dan mereka diperbudak. Sudah diperbudak selama 400 tahun. Saya yakin pada saat itu kayaknya udah gak ada orang yang berharap bahwa mereka akan keluar dari tanah itu, saudara-saudara. Mungkin kalau dulu 10 tahun pertama mungkin mereka ada kebayang ini kayaknya kita bisa revolusi seperti ini. Tapi ini 400 tahun saudara-saudara, itu panjang banget. Mereka sudah lupa rasanya hidup tidak disuruh. Mereka sudah lupa rasanya pengharapan itu kayak apa. Ya hidup itu kayak gini gitu. Dan saudara, di sana ada seorang Yosua. I ask you to come and join me di dalam posisi Yosua saat itu. Dan Musa datang, Musa bilang sama Israel, Tuhanmu akan membawa engkau keluar dari tanah ini. Wow, orang-orang Israel kayak, oke, saya tahu Tuhan bisa menolong. Kalau kami bekerja dan ternyata pekerjaan kami tidak selesai, biasanya mereka dihukum oleh tentara-tentara Mesir, mereka dicambuk segala macam. Dan kami tahu bahwa Tuhan mampu menahan cambukan-cambukan itu. Either badan saya kuat menahan itu atau mungkin orangnya gak lihat bahwa saya gak selesai jadi saya tidak dihukum gitu. Tapi saat ini Musa berkata bahwa mereka akan dibawa keluar dari Mesir. Of course semua orang membicarakan hal itu. Lu denger gak tadi katanya kita bakal dibawa keluar gitu. Dan Yosua di situ dan Yosua melihat dan akhirnya Musa bertemu dengan Firaun. Dan Musa menaruhkan tongkatnya di sungai Nil. Saudara-saudara, dan sungai itu menjadi darah. Saudara-saudara tahu bahwa sungai Nil adalah sungai yang paling panjang di Afrika dan seluruh kehidupan berpusat di sungai Nil. Jadi kanan kiri itu semua adalah perumahan-perumahan orang-orang Mesir. Mereka anak-anaknya main berenang di situ. Mereka juga berjualan di situ, mereka berdagang. Itu adalah sarana transportasi utama di Mesir. Of course semua orang Mesir terhenti saat itu. Karena ada bau darah saudara-saudara. Di situ bau amis gitu dan semua orang melihat ini. What kind of magic is this? Dan belum selesai mereka membicarakan hal itu. Yosua melihat bahwa di tanah Mesir begitu gelap saudara-saudara. Tapi anehnya pada saat itu waktu dia melihat ke arah tanah Goshen di mana orang-orang Israel tinggal, gak ada kegelapan itu saudara-saudara. Lalat pikat ada di mana-mana dan itu memenuhi tanah Mesir. Gak ada satu tempat pun yang tidak dihinggapi oleh lalat. Kemudian katak-katak datang. Saya yakin hari ini kalau dimanapun saudara berada, saudara duduk dan tiba-tiba ada katak keluar gitu. Yakin 100% kalian semua pasti langsung heboh gitu ya kan. Itu cuma satu katak. Kita bayangkan seluruh Mesir diisi katak saudara-saudara. Tapi gak ada satupun katak itu yang berani mendekat ke tanah Goshen. Wow, that is a big God. Dan terakhir ketika ada kedukaan besar di Mesir, semua orang Mesir anak pertamanya meninggal.
Tapi gak ada satupun anak dari orang Israel yang meninggal. Mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Maybe saat itu Israel berpikir, oh maybe I stand a chance gitu. Akhirnya Firaun menyerah dan orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi gak lama saudara-saudara, Firaun berubah pikirannya. Mereka mengejar lagi dan sekarang Israel stuck between the Red Sea. Mereka terhimpit di depan Laut Merah dan di belakang mereka ada orang Mesir. Mereka sudah mulai, wah ini jangan-jangan nih Tuhan cuma mau bunuh kita nih di sini, kita dibawa keluar terus kita dibunuh bersama-sama. Tapi kembali sekali lagi tuh, bahwa Musa menyelamatkan mereka, Musa taruhkan tongkatnya di laut itu dan laut itu terbelah. Yosua berjalan, saudara-saudara, saya membayangkan jadi seorang Yosua. Wow, bagaimana seseorang bisa dipakai Tuhan seperti itu untuk membuka laut seperti itu. Gak pernah kedengeran saudara-saudara selama hidup mereka bahwa mereka bisa berjalan di tengah-tengah lautan. 2 juta orang, gak ada satupun yang tertinggal. Ketika mereka semua sudah melewati, laut itu tertutup. Jadi buat Yosua itu suatu yang luar biasa dan dia terus mengikuti Musa. Sampailah mereka menghadapi musuh mereka yang pertama yaitu bangsa Amalek, saudara-saudara. Yosua pada waktu dia keluar dari Mesir, dia masih muda, jadi dia badannya ya saya bayangin itu kayak 300 lah gitu. Kesannya kayak besar karena mereka mengangkat batu-batu sehari-harinya, mereka membangun tempat-tempat Israel. Yosua terpilih menjadi panglima tentara Israel pada saat itu. Tapi saudara, waktu dia berperang, ini yang terjadi. Keluaran 17 ayat 13. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi saya lagi ngebayangin nih, kalau Yosua lagi berperang gitu. Tapi sekali-kali dia selalu melihat ke arah gunung dan dia melihat bahwa Musa ada di situ. Kalau Musa angkat tangan, mereka kuat. Musa turun tangan, mereka lemah. Jadi Yosua tahu bahwa saat itu yang memenangkan peperangan Israel ini bukan Yosua. Ini segala sesuatu kemenangan itu ada di pundaknya Musa. Wow, saudara-saudara, dia tahu betul bahwa bukan dia yang memenangkan. Kalau orang-orang Israel itu haus, Musa pukul batu dan keluarlah air. Kalau air itu pahit, saudara-saudara, dia lemparkan tongkatnya dan airnya menjadi manis, saudara-saudara. Mereka mengeluh, lalu Musa datang dan Musa berbicara kepada Allah. Selalu ada jalan waktu Musa datang kepada Tuhan. Sebagai abdi Musa, Yosua selalu mengikuti Musa gitu. Dan waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Yosua juga diajak. Hal ini saya baru tahu, wow kok gitu ya, oh ternyata begini. Jadi Bible is so rich, everyone. So I encourage you to read it, and because it's so rich dan ada detail-detail yang begitu penting yang saya bahkan belum lihat sebelumnya. Dan ini dia katakan bahwa Yosua tuh ada di situ. Yosua melihat waktu Musa naik ke Gunung Sinai bahwa Tuhan berbicara dengan Musa. Ada api, ada guruh, ada gempa bumi, saudara-saudara. Jadi saat itu Yosua bukan ada di bawah sama orang-orang yang Israel yang lain. Jadi Yosua melihat itu semua. Mungkin dia tidak melihat Tuhan, tapi dia merasakan dong bahwa tanahnya bergetar dan dia sendiri di situ dia paham ini ada Allah yang begitu kuat yang sedang bicara dengan pemimpin saya. Dan Musa ada di sana cukup lama, saudara-saudara. Waktu Musa akhirnya turun, Yosua di situ bilang, Musa, kayaknya orang Israel sedang berperang gitu. Musa bilang tidak, mereka sedang tidak berperang. Mereka sedang pesta, saudara-saudara. Kata Yosua, wow gitu. Dan ternyata betul, saudara-saudara, mereka sedang membangun lembu emas. Mereka berdosa begitu keji di hadapan Tuhan. Dan Musa marah terhadap mereka. Musa bilang, sudah ini semua,
biar aku keluar dari perkemahan ini dan aku minta ampun kepada Allahmu kalau dia masih mau mengampuni bangsa ini. Dan Yosua di situ melihat Musa waktu dia keluar ke luar perkemahan untuk masuk ke dalam kemah pertemuan dengan Tuhan. Seluruh Israel memandangi Musa dan begitu Musa masuk semua berlutut. What kind of karisma yang dipancarkan Musa saat itu. Semua orang takut, kagum, have reverence over him. Luar biasa saudara-saudara. It was Moses who clean up all the mess. It was Moses and no one else. How could someone be like him, saudara-saudara? Who are we without Moses? Saudara, saya mau mengundang saudara untuk mengatakan almost there. Almost there. Dan pasti ada sebuah antisipasi yang besar ketika kita hampir sampai di sebuah tempat. Kalau kita jalan-jalan, terus kayak nunggunya lama, terus kayak udah mau masuk. Ini sesuatu yang begitu penting saudara-saudara. 40 tahun mereka menantikan janji ini. Mereka udah melalui segala sesuatu dan mereka they are about to enter the promised land. Tapi ini yang terjadi. Moses, my servant, is dead. Yosua 1 ayat 2 berkata, Moses, my servant, is dead. Gimana saudara? Orang yang selama ini your go-to person, yang berjanji bahwa kita akan menerima janji daripada Allah, yang membawa saudara untuk sampai nih udah tinggal masuk nih. Ya gak ada lagi saudara-saudara. Saudara-saudara udah gak bisa mengandalkan dia saat ini. Gimana kalau ternyata gak nyampe cuman gara-gara engkau meninggal gitu. Kalau engkau gak ada lagi dalam hidupku, how can I reach? And that's the worst thing that could happen. Beginilah orang-orang mengasihi Musa, saudara, di Ulangan 34 ayat 8-12. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Jadi mereka udah mau masuk nih, terus cerek ganti bahwa Yosua yang akan membawamu. Bayangkan saudara menjadi Yosua. How could someone replace Moses gitu, yang sudah begitu besar, yang sudah tahu segalanya gitu, yang after all that he has seen, melewati Laut Merah dan lain sebagainya, dengan lembu emas gitu dan tanah yang terbuka, orang-orang dihukum sama Tuhan waktu itu, dia melihat itu semua. Dan itu dipimpin oleh satu orang. How could someone replace a person like that? Tuhan mengenal Musa seperti ini. Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap seluruh pegawainya, seluruh negerinya. Dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di hadapan seluruh orang Israel. Terlalu besar dia. Dan akhirnya Musa mati dan Yosua harus berjalan sendiri. Ini Yosua diperkenalkan seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu, Moses the servant of the Lord, mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Demikian, hambaku Musa mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saudara, the servant of the Lord. Servant of the Lord itu, kalau zaman sekarang mungkin kita dibilang, oh ya silahkan hamba Allah, hamba Tuhan gitu. Sudah pudar ke the weight of kata-kata ini saudara-saudara. Tapi pada waktu perjanjian lama, hal ini sangatlah besar. Untuk seseorang mendapatkan title the servant of the Lord, it's not for everyone.
Yang kita tahu adalah Yesus adalah the servant of the Lord gitu. Yesaya juga dipanggil seperti itu. Dan Musa dipanggil seperti itu. Tapi lihat ada kontras yang begitu besar. Musa the servant of the Lord dan Yosua servant of Moses. If you are in a place di mana engkau harus dibandingkan seperti itu, what do you feel? Kayak, how could I do his job description? It's way above me. Gitu. Dia, Musa, dan saya Yosua. Musa punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah bangsa. Musa lahir sebagai cucunya Firaun, saudara-saudara. Dia lahir di dalam kerajaan yang begitu kaya saat itu. Dia dapat segala macam pendidikan yang terbaik gitu. Dia tahu caranya bernegosiasi. Makanya waktu itu Tuhan pakai Musa. Musa bisa bernegosiasi dengan Firaun saat itu untuk membawa keluar Israel. Tapi siapa saya? Saya cuman Yosua. Saya ini budak gitu. Saya nggak punya semua itu. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa ini kan harusnya nggak buat nangis ya. Tapi saya merasa bahwa perbedaan ini supaya kita betul-betul tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang ada sama Musa juga ada sama kamu Yosua. Mungkin kita berpikir, if I were more lucky, if I was born in a different situation, if I had more charisma, I can do this. The fact is, some of us don't have those things. Tapi saudara, luar biasanya Tuhan, waktu Tuhan bergerak dan Tuhan menaruhkan sebuah tugas di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah tahu apa yang dia butuhkan. Waktu orang Israel dibawa ke depan sungai, di depan Laut Merah, itu bukan karena Tuhan salah perhitungan, bukan karena Tuhan gak tahu bahwa Firaun akan berubah pikiran gitu. Tapi karena seperti Pastor Indra minggu lalu bilang gitu bahwa Tuhan bawa orang Israel berputar ke depan Laut Merah karena jangan-jangan nanti orang Israel takut kalau harus perang lawan bangsa lain. Israel tuh gak punya cukeliang guys, kayak dewanya perang gitu. Mereka gak punya itu, mereka gak punya pengalaman perang. Jadi Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan Tuhan yang akan buka. Jadi apapun yang saudara alami hari ini, sekalipun hal-hal itu berubah seperti yang kita lihat di cerita ini gitu, bahwa Israel itu sedang mengalami perubahan saudara-saudara. Dan perubahan seringkali membuat kita khawatir, perubahan seringkali membuat kita cemas, dan kita ditinggalkan dengan sebuah ketidakpastian. Musa sudah melakukan begitu banyak hal-hal yang besar. Dan ini harus diganti kepada Yosua. Bagaimana mungkin? But this is where God comes to play. The only thing that doesn't change in your journey is God. Dan dia yang memberikan saudara-saudara sebuah janji. Seperti ini yang dia katakan. Dia tetap Allah dan dia berjanji seperti ini. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Kata-kata ini dikatakan Tuhan kepada Yosua waktu Tuhan melepaskan dia sebagai pemimpin. No man can stand before you. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. There is no promise, gak ada janji yang diberikan yang lebih baik daripada janji yang sangat dibutuhkan. Dan saat itu Yosua sangat butuh seperti itu, saudara-saudara. Yosua gak bisa. When you are about to enter into something that is way bigger than you, yang kayaknya gak bisa, you cannot reach. Okay, how can I do this gitu. But you know what? There is a promise that's going to come to you. And He loves you so much and He wants you to know bahwa our goal is not to do what others have done. Our goal
is to be the witness of what God can do through you, through me, through my situation. Lalu Yosua masuk ke dalam tugas pertama Yosua. Yosua 3 ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikianlah, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak bagai bendungan, bendungan. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, Karabah, tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, Karabah bukan tanah berlumpur, tanah yang kering. Tadi saudara-saudara ingat apa yang terjadi waktu di awal perjalanan Yosua. Waktu Yosua menyeberangi Laut Merah, sama, it was Karabah, seperti ini. Karena di Keluaran 15 dikatakan karena nafas hidungmu segala air bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut semalam-malaman dan Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Karabah, terbelahlah air itu. Saudara-saudara, terlalu mirip apa yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan Musa dengan apa yang dilakukan Tuhan di perjalanan Yosua. Seperti sebuah kesengajaan. Hasil dari Musa membelah Laut Merah itu seperti ini. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Ini yang terjadi, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Waktu itu orang-orang Israel takut dan hormat kepada Musa. Lihat apa yang terjadi juga ketika Yosua melakukan membelah sungai Yordan itu. Waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya. Dengar baik-baik, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Wow. Tuhan tahu bagaimana harus menempatkan saudara di posisi-posisi yang Dia mau. Buat Yosua itu sesuatu yang susah untuk memimpin. Untuk menggantikan seorang figur seperti Musa. Tapi it's not on his bowl untuk meyakinkan orang-orang Israel ini. It's on his hands. Tangan Tuhan yang akan membuat itu semua. Tuhan yang akan replicate everything yang udah terjadi sama Musa. Supaya Yosua juga punya posisi di mana dia bisa memimpin sebuah bangsa. Apa kebutuhanmu hari ini? Apakah engkau harus menggantikan orang tuamu untuk bekerja? Apakah saudara merasa bahwa ini gak mungkin gitu? Karena apa yang aku miliki berbeda dengan apa yang orang tuaku miliki. Mungkin pengalamanku tidak cukup. Mungkin aku kurang pandai berbisnis. Nanti kalau jatuh seluruh keluarga gimana? Tapi ingat saudara, Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan yang akan membantu saudara untuk punya tempat-tempat yang baik. Punya tempat-tempat yang berpengaruh di dalam kehidupan saudara. Dan saudara-saudara, Yosua pun juga mendapatkan sebuah posisi di hadapan musuh-musuhnya. Posisi yang sama yang dilihat orang-orang terhadap Musa. Jadi waktu Yosua mau masuk ke Yeriko, Yosua kirim
spies, dan spies ini bertemu dengan seorang Rahab, pelacur bernama Rahab, dan Rahab berkata seperti ini kepada orang kiriman Yosua, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di hadapan kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah, maka melt hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas dan bumi di bawah. Mereka takut melt, saudara-saudara, tapi terlalu mirip lagi. Ini yang dikatakan orang-orang Amori. Ketika semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di hadapan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah, maka melt hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Tuhan tahu mereka gak punya orang yang berstrategi di dalam perang. Mereka tidak punya pengalaman berperang. Tapi Tuhan tahu bagaimana melemahkan musuh mereka. Kalau musuhnya udah tawar hati, saudara, gak bisa menang, saudara. Saudara ada di pihak yang diuntungkan. Karena yang sana sudah kehabisan keberanian untuk melawan saudara. Siapa musuh saudara hari ini? Apakah kelemahanmu sendiri bahkan? Tuhan tahu bagaimana menghilangkan itu semua. You are in His thoughts. Dan Dia sudah memperhitungkan segala sesuatu untuk membawa saudara ke tempat di mana Dia mau saudara berada. Gak sampai di situ saudara, Tuhan melangkah begitu jauh untuk meyakinkan Yosua. Waktu Tuhan menemukan Musa, ini yang Tuhan katakan. Terbalik, kita ngomongin Yosua dulu ketemu Tuhan ya. Jadi waktu Yosua mau masuk ke dalam Yeriko, dia bertemu dengan seorang malaikat. Saudara, di perjanjian lama seringkali malaikat itu adalah Tuhan sendiri gitu, yang menampakkan dirinya kepada manusia untuk berkata-kata. Jadi pada saat itu Yosua bertemu dengan malaikat ini. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Dengarkan apa yang terjadi dengan Musa. Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Untuk Yosua yang hidup setelah nabi terbesar yang pernah ada di Israel. Untuk Yosua yang sudah lihat semuanya. Bagaimana dia menggantikan Musa? Tuhan tahu dia harus pergi jauh sebelum Yosua melakukan begitu banyak hal yang lain. Dia harus meyakinkan Yosua. Tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Sama seperti waktu Musa menghadap aku pertama kali. Tempat itu kudus. Saudara, tempat di mana saudara berdiri hari ini, itu adalah tempat yang kudus. Apa sih tempat yang kudus? Artinya Tuhan ada di situ dengan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan yang lain yang sekitar saudara, tapi ketahuilah bahwa tanah di mana kau berdiri hari ini, itu adalah tanah yang diinjak oleh Tuhan juga. Bahwa engkau beroleh all the privileges, segala keuntungan berada bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. He will bless you, He will open the way for you. Dia bilang, Tuhan, bagaimana mungkin tapi saya menggantikan Musa? Tuhan bilang, kamu bukan Musa, tapi sebagaimana Tuhan memanggil Musa, Tuhan juga panggil kamu. Sebagaimana Tuhan mengizinkan Musa berada dekat dengan Tuhan, Tuhan juga mengizinkan kamu berada dekat aku. Memang sih Tuhan sendiri yang bilang seperti ini. Bahwa gak ada nabi yang akan bangkit di Israel yang seperti dia. Yosua 10 ayat 12 sampai 14.
Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Dengarkan baik-baik, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dari dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan manusia secara demikian. Betul saudara, gak ada yang bisa kayak Musa yang lakukan segala tulah-tulah itu. Tapi tidak ada juga yang kayak Yosua, saudara-saudara. Tidak ada permohonan yang didengarkan Tuhan sama seperti hari itu katanya. Wow, luar biasa. So here's the thing. I can do new things through you. You don't need to be Moses. But if you want to be Joshua, there is something that I can do in you and through you. Do you want to open yourself to God today? You don't need to go back to the glory of the past. Gak perlu sama kayak gitu. Saya sering saudara-saudara, aduh dulu tuh kalau cinta Tuhan kayak gini. Tapi Tuhan tidak dwell in the past anymore. He's with you today and He sees the future. He wants to do great things through you. Luar biasa Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi di Musa dan Yosua. Musa membelah Laut Merah, mendatangkan kutuk-kutuk ke tanah Mesir, mendatangkan plagues, dan Musa juga menurunkan mana dari surga. Tapi Yosua, saudara lihat bahwa Yosua membelah sungai Yordan. Yosua juga membawa Israel melihat tembok Yeriko yang begitu besar itu runtuh, saudara-saudara. The sun and moon stand still. Wow. Terus kayak Tuhan juga menghujankan batu, saudara-saudara. Saat kita butuh mana turun. Tapi waktu batu yang dibutuhkan, batu yang turun untuk perang, untuk menang atas musuh-musuhnya Israel. Tuhan lucu, saudara-saudara, dia unik ya sebagai Tuhan. Dia sering berkata di perjanjian lama, gak ada orang yang kaya Salomo, katanya. Gak ada yang punya hikmat seperti Salomo. No one is like David, Tuhan bilang. So today, He doesn't need you to be Moses. He doesn't need you to be another leader. He doesn't need you to be another kind of wife. Because what He has placed in you, He knows it's only you that can do it. Amen. Kita ingat bahwa Yosua dikenal tadi sebagai hambanya Musa. Tapi waktu waktu Yosua meninggal, waktu dia umur 110, ini yang dikatakan di firman Tuhan, Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Tuhan yang tahu bagaimana membawa saudara. Yosua doesn't have to work so hard. Gak perlu memaksakan dirinya untuk ada dan diberikan sebuah title yang begitu besar. Sebuah title yang begitu agung, yang dia lihat bahwa gak mungkin bisa saya sampai sana. Tapi saudara, tadi apa yang Tuhan katakan? As I was with Moses, so I will be with you. Dari waktu dia budak, kemudian dia menjadi war commander, kemudian saudara dia menjadi pemimpin Israel, dan menjadi the servant of the Lord. God knows the way. Let Him lead you today. Kita mau baca ayat terakhir, mungkin tim PW boleh bantu saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya sendiri sangat diberkati dengan firman ini. Firman ini sebenarnya dulu pernah disampaikan oleh Pastor Indra. Saya belajar ini dan saya begitu dikuatkan lagi, saudara-saudara.
Dikatakan di Keluaran 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke siapa saudara? Ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara, Tuhan sudah menyiapkan Yosua jauh sebelum Yosua bisa lihat anything di depannya. Ada banyak kandidat saudara yang bisa menggantikan Musa saat itu. Bisa ada Musa punya 2 orang anak laki-laki. Dan sebagai anak seorang pemimpin dia melihat mungkin paling dekat. Dia bisa lihat keseharian papanya. Dan juga ada cucunya Harun, saudara-saudara, yang juga adalah orang Lewi, yang juga adalah imam di situ. Kita lihat dari tadi bahwa Musa berhubungan dekat dengan Tuhan, dia bisa ngomong sama Tuhan seperti itu. Orang Lewi itu yang kerjaannya orang Lewi gitu. Dia beribadah, dia pimpin kebaktiannya segala macam seperti itu. Ada banyak yang bisa jadi pemimpin saat itu. Tapi Tuhan sudah menyiapkan Yosua jauh sebelum kita tahu anything. Satu lagi saudara, Yosua sebenarnya namanya adalah Hosea. Hosea artinya salvation. Dan waktu Musa mengirim Yosua pertama kali masuk ke Yeriko, Musa menggantikan nama dia dari Hosea menjadi Joshua, yang artinya adalah the Lord saves. I pray that we remember that today it's not you that is going to save yourself. May it be God that saves you. Run to Him. Hold Him. Karena kekuatan itu tidak harus datang dari engkau. Engkau tidak harus jadi yang paling cantik untuk punya keluarga yang baik. Engkau tidak harus jadi orang yang paling pintar berbisnis. Karena Tuhanmu menyiapkan segala sesuatunya jauh sebelum kita tahu. Apakah engkau sedang memasuki sebuah teritori yang baru? Apakah ada sebuah tantangan yang menakutkan untuk saudara? Questions like, am I good enough? Will I be able to do that? Will I be able to raise my child? Menyekolahkan dia and raise him to love Jesus, dan lepas dari segala kenikmatan dunia yang seakan-akan sekarang begitu merajalela. Saudara, itu adalah result, sebuah hasil dari sebuah janji yang pertama kali Tuhan berikan kepada Yosua. As I was with Moses, I shall be with you. I will be with you. Karena di dalam hadirat Tuhan, in His presence, consists all the good things that you need. And this is the promise that He gives to you today. No matter how other people, no matter how your parents even view you today, you know, you have Jesus. You have God that is walking with you. Don't worry. He'll take care of you. He'll take care of your family. He'll take care of your kids. Their future is safe in His hands. Just don't be far from Him, because He has all these things to give to you. Apakah kekuatan saudara hilang hari ini? Hikmatmu tidak cukup? Apakah keuanganmu berubah karena situasi yang sedang terjadi hari ini? Ini yang Tuhan rindu katakan kepada saudara. Semua boleh berbeda dengan orang yang saudara selalu bandingkan di dalam pikiran saudara. Tapi saudara punya Allah yang melebihi segala pikiran, segala bayangan saudara. Dan Dia ada untuk saudara. Dia berjanji selamanya akan menyertai saudara. Thank you Lord.